Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandayani dari kelas PGSDF PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik 4, yaitu pada bagian aksi nyata mengenai rancangan pembelajaran dan implementasi pembelajaran alias mikro. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah saya puas dengan proses pembelajaran pada topik ini? Tentunya saya sangat puas pada pembelajaran kali ini karena saya diajarkan mengenai bagaimana merancang pembelajaran, kemudian bagaimana pengaplikasiannya di dalam kelas. Selain itu, kami juga diarahkan untuk membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses, ataupun produk. Pertanyaan yang kedua yaitu, ide apa yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini? Nah, adapun ide yang saya dapatkan yaitu tentu saja bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Karena saat melakukan micro teaching terdapat beberapa rekan yang melakukan proses diferensiasi yang berbeda-beda, seperti ada yang melakukan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan ada juga yang menggunakan diferensiasi proses. Saya pribadi melakukan atau melaksanakan diferensiasi proses, yang dimana saya membedakan antara kelompok auditori, visual, dan juga kinestet. Adapun cara agar saya dapat merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saja yang pertama saya harus memahami bagaimana teori pembelajaran diferensiasi ini. Apa yang membedakan pembelajaran berdiferensiasi dengan teaching at the right level atau pembelajaran yang berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah, ternyata adapun perbedaan antara keduanya, yaitu jika pembelajaran berdiferensiasi berarti bagaimana kita mendiferensiasikan strategi pembelajaran. Sedangkan jika kita membahas tentang TARL atau Teaching at the Right Level, berarti bagaimana kami seorang guru itu membedakan atau mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Hal yang melatar belakangi hal tersebut yaitu tentu saja karena adanya kesadaran dari pendidik atau saya pribadi sadar bahwa peserta didik ini memiliki atau memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bisa saja ada peserta didik yang memerlukan penyerapan ilmu atau proses penyerapannya itu melalui audiovisual, atau juga ada yang memerlukan praktik yang lebih. Nah, tentu saja kelompok peserta didik ini dimasukkan ke dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di kinestetik. Nah, kemudian hal yang melatar belakangi bagaimana saya dapat membedakan antara TARL dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saja karena adanya teori yang saya dapatkan dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kedua mata kuliah ini memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu bagaimana proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar, baik itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya ataupun dikelompokkan sesuai dengan strategi pembelajaran masing-masing. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu agar kebutuhan peserta didik dapat tercapai sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara peserta didik di dalam kelas. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari bagaimana tujuan pembelajaran ini tercapai. Misalnya, tujuan pembelajarannya itu agar siswa dapat mengidentifikasi rumus untuk mencari luas prisma, tabung, ataupun kerucut. Nah, jika saja ada beberapa peserta didik yang kurang mampu, yang belum memiliki basic di tengah ataupun di atas, tentu saja tujuan pembelajarannya itu harus kita turunkan lagi daripada peserta didik yang berada di kelompok tengah ataupun tinggi. Nah, jadi indikator keberhasilannya menurut saya dilihat dari bagaimana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, maka indikator keberhasilannya juga dapat diceklis atau dapat terpenuhi dengan baik. Pun langkah-langkahnya yaitu yang pertama tentu saja kita harus melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Nah, asesmen awal ini sangat penting bagi seorang pendidik agar dapat melihat bagaimana langkah awal atau bagaimana
start pointnya dari peserta didik ini. Kemudian kita dapat melakukan atau menentukan tujuan pembelajaran dari peserta didik melalui melalui asesmen diagnostik tadi. Nah, kemudian kita dapat merancang pembelajaran sehingga kita dapat mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian kita dapat melakukan asesmen ataupun juga kita dapat melakukan umpan balik kepada peserta didik. Nah, perlu ditekankan bahwa umpan balik yang kita berikan ini harus berupa umpan balik yang positif sehingga sehingga murid atau peserta didik tidak merasa terintimidasi akan hal tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai aksi nyata yang saya berikan pada topik 4. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.